Aku dihina bodoh oleh suamiku sendiri. Hingga saat bercerai aku buat dia menyesal. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hidup di desa selalu terasa tenang, seperti air sungai yang mengalir perlahan, tanpa ombak, tanpa riak besar yang mengguncang. Begitulah kehidupan yang aku jalani sejak kecil. Setiap hari berlalu dengan keseharian yang sama. Bangun pagi-pagi buta untuk membantu ibu menyiapkan dagangan sayur di pasar. Pulang menjelang siang dengan tubuh yang lelah. Namun hatiku selalu merasa damai. Tak pernah terlintas dalam benakku bahwa kehidupan ini akan berubah, bahwa takdir akan menuntunku ke area yang sama sekali tak pernah aku bayangkan. Sampai akhirnya, Arif datang ke desa. Oh iya, perkenalkan namaku Nawang. Aku lahir dan besar di sebuah desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Desaku terletak di kaki gunung, dikelilingi sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Di sini, hari-hari berlalu dengan suasana yang lembut, nyaris tanpa perubahan berarti. Kehidupan keluarga kami sederhana, begitu pula impian-impian kami. Sebagai anak perempuan satu-satunya, aku bertanggung jawab membantu ibu berjualan sayur di pasar setiap pagi. Dan sisa hariku kuhabiskan mengurus rumah. Tak ada yang istimewa dalam hidupku. Semuanya terasa datar, monoton, hingga suatu hari seorang pria datang dari kota ke desa kami dan mengubah segalanya. Arif seorang pegawai pemerintahan yang ditugaskan untuk memimpin proyek pembangunan jalan di desaku. Datang dengan kesan yang begitu berbeda dari siapapun yang pernah kukenal. Dengan pakaian rapi dan wajah bersih, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Di mata masyarakat desa, sosoknya ibarat pahlawan yang datang dari dunia lain, dari kota yang tak pernah bisa kami bayangkan secara utuh. Hanya lewat cerita-cerita samar yang didengar dari mereka yang pernah merantau. Dan di mata gadis sepertiku, Arif adalah sesuatu pria yang jarang kutemui. Hari pertama aku melihatnya, dia tengah memeriksa lokasi proyek bersama beberapa rekannya. Kami bertemu ketika aku sedang berjalan pulang dari pasar dengan keranjang yang penuh sayuran di tangan. Arif berhenti, menatapku sejenak, lalu tersenyum ramah. Itu adalah senyuman yang tak pernah kulupakan. Sebuah senyuman yang entah bagaimana membuat jantungku berdebar. Pada saat itu, aku tak pernah berpikir lebih jauh. Hanya menganggapnya sebagai pertemuan singkat dengan seseorang yang kebetulan ada di desaku. Namun siapa yang menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, Arif semakin sering muncul di sekitar desaku. Setiap kali kami bertemu, dia selalu menyapa dan menanyakan kabar. Pada awalnya, dia merasa canggung. Tapi perlahan percakapan-percakapan singkat itu mulai terasa menyenangkan. Kami sering bertemu di pasar, di mana dia membeli bahan makanan untuk keperluan tim proyeknya, dan aku dengan canggung membantunya memilih sayur atau bumbu dapur. Entah bagaimana, kedekatan itu tumbuh dengan alami, meski aku tetap merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Dia adalah pria kota dengan segala gemerlap yang melekat padanya. Sementara aku hanyalah gadis desa yang hidup dalam kesederhanaan. Perbedaan kami begitu mencolok. Seringkali aku bertanya dalam hati, mengapa Arif tampak begitu tertarik padaku? Apakah karena aku terlihat asing di matanya, berbeda dari wanita-wanita kota yang mungkin sudah terbiasa ia temui? Namun setiap kali pikiran itu muncul, Arif selalu membuatku yakin dengan sikapnya yang lembut dan perhatiannya yang tulus. Dia kerap mengatakan bahwa kesederhanaanku adalah hal yang membuatnya jatuh cinta. Kamu gadis yang luar biasa,
Aku tak pernah menemukan gadis sepertimu selama hidupku, katanya suatu hari, saat kami duduk di tepi sawah sambil memandang senja yang mulai turun. Tidak ada yang palsu dalam dirimu. Itulah yang aku sukai. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Di dalam hatiku, perasaan ragu selalu menghantui. Aku merasa tak pantas berdampingan dengan pria seperti Arif. Pria yang berasal dari dunia yang tak aku mengerti. Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup bersamanya di kota? Apa yang bisa aku tawarkan padanya selain diriku yang sederhana dan polos ini? Namun Arif tak pernah lelah meyakinkanku. Dengan kesabaran yang luar biasa, dia perlahan-lahan meluluhkan semua ketakutanku. Pada suatu sore setelah pekerjaan proyeknya selesai, Arif datang sendirian ke rumahku. Suasana tenang dan sunyi saat dia duduk di ruang tamu kecil yang sederhana, di hadapan kedua orang tuaku, seperti yang biasa terjadi pada lamaran-lamaran yang lebih formal. Dia hanya membawa dirinya dan niat yang tulus untuk melamarku. Orang tuaku menyambutnya dengan penuh hormat, tapi aku bisa merasakan ada keraguan di mata mereka, terutama ayahku. Mereka tahu betul bahwa Arif adalah pria kota, dengan kehidupan yang jauh berbeda dari kami yang tinggal di desa. Ayahku dengan nada hati-hati memulai pembicaraan. Nak Arif, kami bersyukur atas niat baikmu, tapi kami ingin bertanya, apakah kamu sudah benar-benar memikirkan ini? Anak kami hanyalah gadis desa yang tak banyak tahu tentang kehidupan kota. Kami khawatir, jangan sampai suatu hari nanti kau merasa malu memiliki istri seperti dia. Arif yang sejak awal duduk dengan tenang, segera menjawab dengan penuh keyakinan. Pak, Bu, saya mengerti keraguan itu. Dan saya juga paham bahwa kehidupan saya dan dia sangat berbeda. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat saya yakin ingin bersamanya. Dia bukan sekedar gadis desa di mata saya. Dia memiliki ketulusan yang jarang saya temui. Saya tak peduli dengan apa yang orang katakan, karena yang terpenting bagi saya adalah kami saling mendukung dan mencintai. Apapun perbedaan yang ada, saya berjanji akan menjaga dan membimbingnya. Kami bisa belajar bersama. Yang saya inginkan hanyalah restu dari bapak dan ibu, agar saya bisa memulai kehidupan baru bersama Nawang. Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Aku bisa melihat ayahku memandangku dengan mata yang penuh pertimbangan. Lalu setelah beberapa saat, dengan helaan nafas panjang, ayahku akhirnya berkata, "Baiklah, Nak Arif, jika kamu benar-benar yakin, dan putriku juga setuju, kami akan memberikan restu kami. Tapi ingat ya, kami titip dia. Jangan pernah kau buat dia merasa tak dihargai." Arif mengangguk penuh syukur. Aku yang sedari tadi duduk terdiam, merasa haru mendengar kesungguhan Arif. Dalam hatiku, aku masih diliputi keraguan. Namun melihat bagaimana dia mempertahankan keinginannya di hadapan orang tuaku, aku tahu bahwa perasaannya sungguh tulus, meski perjalanan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Sore itu menjadi awal dari keputusan besar dalam hidupku. Aku tersenyum kecil, meski hatiku berdebar, siap mengikuti langkah Arif menuju kehidupan yang baru. Akhirnya tanpa menunggu waktu lama, pernikahanku dengan Arif berlangsung sederhana, namun penuh dengan makna. Tak ada pesta besar-besaran, tak ada hiasan mewah atau ratusan tamu yang datang. Semua berjalan dengan hikmat, dalam suasana hangat khas pedesaan. Arif dan aku sepakat bahwa yang terpenting bukanlah kemewahan acara, melainkan janji suci yang kami ucapkan di hadapan Allah dan keluarga. Pada hari itu pagi-pagi sekali, keluargaku sudah sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Rumah kecil kami dihiasi dengan bunga-bunga dan kursi-kursi disusun rapi di halaman untuk tamu-tamu yang akan datang. Yang tak lain hanyalah para tetangga terdekat dan keluarga inti. Tak ada undangan resmi yang disebar luas. Hanya berita dari mulut ke mulut yang sampai ke beberapa orang terdekat. Orang tua Arif datang dengan keluarganya. Sederhana seperti yang kami harapkan.
Mereka tiba tanpa rombongan besar, hanya bersama saudara-saudara dekat. Meski aku sedikit gugup dengan kedatangan mereka, mereka menyambutku dengan senyum yang ramah, terutama Ibu Arif. Dia memelukku hangat seolah aku sudah menjadi bagian dari keluarganya sejak lama, dan aku bisa merasakan ketulusan dalam sikapnya. Prosesi akad nikah dilaksanakan di ruang tamu rumahku, dengan tokoh agama desa kami sebagai penghulu. Ayahku duduk di sebelah Arif, siap menyerahkan putri sematawayangnya. Aku yang berada di kamar menunggu, bisa mendengar suara doa-doa dan lantunan ayat suci yang dibacakan, membuat hatiku berdebar. Ini adalah momen penting dalam hidupku, momen yang akan mengubah segalanya. Saat panggilan untuk keluar kamar akhirnya datang, aku melangkah dengan penuh debar. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, hasil jahitan tangan ibuku sendiri, tanpa riasan tebal, hanya sedikit sentuhan agar ku terlihat lebih segar. Ketika aku tiba di hadapan Arif, dia tersenyum padaku. Senyum yang menenangkan hati dan memberiku keberanian untuk menghadapi dunia barunya. Penghulu mulai membacakan syarat dan rukun pernikahan. Dan dengan suara mantap, Arif mengucapkan ijab kabul. Ucapannya tegas dan lancar, seolah tak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Saat itu, aku merasakan ada ikatan baru yang terjalin. Bukan hanya antara aku dan Arif, tapi juga dengan keluarganya. Setelah akad selesai, semua orang yang hadir mengucapkan selamat. Tak ada pesta besar, hanya makan siang sederhana yang disajikan di halaman rumah kami. Ibu dan beberapa tetangga membantu menyiapkan masakan khas desa yang membuat suasana semakin akrab. Aku bisa merasakan suasana kekeluargaan yang hangat, meski pernikahan ini tak dirayakan dengan kemewahan. Arif tampak begitu bahagia, dan aku merasa lega melihat senyum di wajahnya. Meskipun perbedaan antara kami begitu besar, aku gadis desa yang tumbuh dalam kesederhanaan, dan dia pria kota yang terbiasa dan kehidupan modern. Hari itu, semua perbedaan terasa tidak penting. Yang tersisa hanyalah rasa syukur bahwa kami telah resmi menjadi suami istri. Setelah acara selesai, keluarga Arif berpamitan untuk kembali ke kota. Meski singkat, mereka nampak puas dengan prosesi yang sederhana namun sakral ini. Arif dan aku mengantar mereka ke mobil dengan perasaan lega, menyadari bahwa perjalanan hidup kami baru saja dimulai. Malam itu di bawah langit malam desa yang penuh bintang, aku duduk bersama Arif di teras rumah. Tanpa banyak kata kami saling berpegangan tangan, menikmati momen tenang setelah hari yang penuh emosi. Meski tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa aku akan menikah dengan seorang pria kota. Saat itu aku merasa yakin bahwa pilihan ini adalah pilihan yang terbaik untukku. 2 bulan setelah pernikahan, proyek Arif di desa selesai. Saat itu Arif mengajakku pergi ke kota seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Awalnya aku ragu, karena bagiku kota adalah dunia yang sama sekali asing bagiku. Saat pertama kali Arif membawaku ke sana, aku merasa seperti terjebak di dalam mimpi yang terlalu nyata. Jalan-jalan yang ramai dengan mobil-mobil mewah, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, dan orang-orang yang selalu nampak terburu-buru, membuatku terperangah. Hari-hari pertama di kota adalah masa penyesuaian yang berat. Aku mencoba menerima lingkungan yang sepenuhnya berbeda dari desa tempat aku lahir dan besar. Apartemen yang Arif sewa untuk kami jauh lebih modern dari yang pernah aku bayangkan. Dinding-dindingnya mengkilap, jendela-jendelanya besar, memberikan pemandangan kota yang luas dengan lampu-lampu yang selalu bersinar terang, bahkan di malam hari. Ruangan itu nampak dingin, tak ada kesan hangat atau akrab seperti rumah kecilku di desa yang dipenuhi aroma masakan ibu setiap pagi. Di apartemen ini, suara paling dominan hanyalah dengung halus dari mesin pendingin ruangan. Meski Arif berusaha menunjukkan bahwa ini adalah rumah kami, aku selalu merasa terasing.
Semua hal di apartemen itu terasa asing bagiku, mulai dari peralatan dapur yang canggih hingga cara menggunakan lift. Aku bahkan butuh waktu untuk belajar menyalakan kompor listrik dan menggunakan mesin cuci otomatis. Di desa, segalanya begitu sederhana. Kami menanak nasi di atas tungku dan mencuci pakaian di sungai. Di sini teknologi mengambil alih segalanya, dan aku merasa tak bisa mengejar ketertinggalanku. Penampilanku pun menjadi bahan perhatian. Pakaianku yang masih sangat sederhana, jauh dari gemerlap busana orang kota yang serba rapi dan modis. Rambutku yang selalu kuikat sederhana, menjadi kontras dengan gaya rambut wanita kota yang selalu tertata rapi dan mengikuti tren. Aku terbiasa mengenakan baju yang longgar dan tidak mencolok, pakaian yang nyaman untuk bekerja di ladang atau pasar. Namun di sini, semua terasa berbeda. Setiap kali kami bertemu dengan teman-teman Arif, aku merasa seperti orang asing di tengah pesta, tak tahu harus berbuat apa. Teman-teman Arif nampaknya juga menyadari betapa berbedanya aku. Mereka sering melihatku dengan tatapan yang aneh, seolah mempertanyakan bagaimana bisa seorang pria seperti Arif menikahi gadis desa sepertiku. Mereka berbicara dengan cara yang halus, tapi aku tahu di balik senyuman mereka tersimpan cibiran yang tersembunyi. Aku hanya bisa tersenyum kaku dan tertawa kecil, walau di dalam hatiku, aku merasa terluka. Arif di awal-awal tampak tak mempermasalahkan keadaan ini. Ia sering mengatakan bahwa perbedaan ini akan hilang seiring waktu, bahwa aku hanya butuh beradaptasi. Tapi aku tahu, perlahan-lahan dia mulai merasa malu. Ketika kami hadir di pernikahan temannya yang begitu mewah, di mana teman-temannya berkumpul untuk makan malam atau sekedar berbincang, Arif tak lagi bersikap seperti dulu. Kini ia lebih sering menarik diri, menjaga jarak seolah enggan orang-orang menghubungkannya terlalu dekat denganku. Setiap kali aku berbicara dan terdengar terlalu desa karena dialekku, aku melihatnya mengalihkan pandangan, menghindari kontak mata, seolah ingin tak ada yang melihat atau mendengar. Ada saat-saat ketika ejekan teman-temannya terasa sangat menyakitkan, meski terselip di dalam canda. Mereka sering membicarakan tren mode terbaru atau restoran mewah yang baru saja dibuka. Sementara aku hanya bisa terdiam, tak tahu harus menanggapi apa. Mereka memuji satu sama lain atas prestasi yang nampak begitu jauh dari duniaku. Mereka membahas liburan ke luar negeri, mobil baru, atau investasi properti. Aku hanya bisa merasa semakin kecil. Kadang ketika mereka menyindir tentang kehidupan desa, mengatakan betapa eksotis hidup di tempat yang masih menggunakan air sungai untuk mandi, mereka tertawa. Meski mereka mengatakannya seolah bercanda, aku tahu bahwa ada nada mengejek di sana. Yang paling menyakitkan adalah saat Arif tak lagi membelaku atau mendukungku seperti dulu. Pada awalnya, setiap kali ada yang menyinggung perdebatan di antara kami, dia selalu menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa aku hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi lambat laun, aku merasakan perubahan. Dia tidak lagi memberikan pembelaan itu. Dia diam saat teman-temannya mulai membicarakan betapa desonya penampilanku, atau ketika mereka tertawa karena aku tak tahu hal-hal sederhana yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kota. Bahkan ada kalanya aku melihat dia tersenyum tipis mendengarkan mereka, seolah ikut menertawakanku. Perasaan asing itu semakin kuat. Di rumah, Arif mulai lebih sering pergi. Dia pulang terlambat dengan alasan pekerjaan, atau menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar. Aku mencoba memahaminya, berpikir bahwa mungkin ini hanya fase penyesuaian. Namun dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah di antara kami. Ketika dia ada di rumah, suasana terasa canggung. Percakapan kami semakin jarang, dan ketika kami berbicara, topiknya selalu dangkal. Seolah-olah tak ada lagi hal mendalam yang bisa kami bicarakan. Aku merasa sendirian, bahkan ketika dia berada di dekatku. Sebuah jurang mulai terbentuk di antara kami, dan aku tak tahu bagaimana cara menjembataninya. Aku yang dulu begitu yakin pada cinta kami,
mulai meragukan semuanya. Apakah aku benar-benar pantas berada di samping Arif? Ataukah aku hanya menjadi beban baginya, membuatnya malu di hadapan teman-temannya, membuatnya malu di hadapan teman-teman kota yang serba modern dan berkelas itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuiku, dan meski aku berusaha keras untuk menyesuaikan diri, rasanya semakin sulit untuk menemukan tempatku dalam kehidupan kota yang gemerlap ini. Malam itu langit di luar nampak kelabu, seolah-olah alam sedang merasakan kegelisahan yang menguasai hatiku. Di dapur, aku sibuk menyiapkan makan malam seperti biasa, berharap bahwa kehangatan hidangan yang kubuat dapat memperbaiki suasana yang semakin mendingin di antara aku dan Arif. Aku berusaha keras menjaga rumah ini tetap terasa seperti rumah bagi kami berdua. Meskipun dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang salah. Suasana di antara kami tak lagi sama seperti dulu. Senyumnya yang dulu tulus kini jarang muncul. Dan tatapan matanya yang tak lagi penuh cinta seperti saat pertama kali dia memintaku menjadi istrinya. Aku mencoba menghibur diriku dengan berpikir bahwa ini hanya fase sulit yang harus kami lewati. Setiap pasangan pasti memiliki masalah, dan aku yakin jika kami berbicara, kami bisa menyelesaikannya. Namun malam itu, ketika Arif pulang lebih awal dari biasanya, aku tahu ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Ekspresi wajahnya tegang, dan dia bahkan tak menyapa aku seperti biasanya. Dia hanya berdiri di ambang pintu, diam dengan tangan terkepal erat di samping tubuhnya. Sesuatu tentang caranya berdiri membuat jantungku berdebar lebih kencang. "Mas Arif, kamu sudah pulang, Mas?" tanyaku dengan nada ceria, berusaha menutupi kecemasan yang merayap di hatiku. Dia menatapku sejenak, lalu tanpa basa-basi, kata-kata yang menghancurkan segala yang pernah kubangun bersama dia pun terucap. "Kita harus bicara." Suaranya dingin, berbeda dari biasanya. Aku menahan nafas, dan segala perasaan yang pernah terpendam selama ini mendadak muncul ke permukaan. Rasa takut yang selalu berusaha aku tepis akhirnya terwujud. Aku tahu pembicaraan ini akan datang cepat atau lambat, tapi aku tak pernah siap menghadapinya. Dalam hatiku, aku berharap ini hanya masalah kecil yang bisa kami selesaikan, seperti masalah-masalah sebelumnya. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya seketika menghancurkan seluruh harapanku. "Aku ingin kita mengakhiri pernikahan ini. Aku ingin kita cerai," ucapnya singkat tapi tajam. Kalimat itu seperti petir yang menyambar, meruntuhkan segala dinding pertahanan yang telah aku bangun. Aku berdiri terpaku. Pisau yang tadi kugunakan untuk memotong sayuran terjatuh dari tanganku dan mengenai lantai dengan bunyi nyaring. "Apa maksudmu, Mas?" tanyaku. Suaraku bergetar, seolah berharap dia akan menarik kembali kata-kata itu dan mengatakan bahwa semuanya hanya salah paham. Namun dia tak menarik ucapannya. Tatapannya dingin, bahkan sedikit tak peduli. "Aku rasa kita tidak cocok. Ternyata kita jauh berbeda," lanjutnya. Suaranya begitu datar, seolah pernikahan kami hanyalah sebuah kesalahan kecil yang mudah diperbaiki dengan keputusan sepihak. Aku merasa seluruh tubuhku melemah. Bagaimana bisa dia menyebut pernikahan kami sebagai ketidakcocokan? Bukankah dia yang dulu bersikeras ingin menikah denganku meski aku ragu? Bukankah dia yang meyakinkanku bahwa cinta bisa mengatasi segala perbedaan? Tiba-tiba kenangan hari pernikahan kami muncul di benakku. Hari di mana aku meninggalkan desaku dan memasuki hidup baru bersamanya. Aku telah melepaskan segalanya untuknya. Desa, keluarga, kenyamanan sederhana hidupku. Dan kini, hanya dengan beberapa kata, dia ingin mengakhiri begitu saja. "Mas Arif, apa ini karena teman-temanmu?" tanyaku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tahu, meskipun dia tak pernah mengatakannya, ejekan dan sindiran dari teman-temannya adalah beban yang selama ini dia pendam. Mereka selalu memandangku sebagai gadis desa yang tak pantas berdampingan dengan pria kota sepertinya. Dia diam sejenak, matanya sedikit berkedip sebelum akhirnya mengakui. "Mungkin
Mungkin itu bagian dari alasannya. Mereka tak pernah mengerti kenapa aku memilihmu. Dan semakin lama, aku sendiri mulai merasakan bahwa mungkin mereka benar. Mungkin kita terlalu berbeda. Kata-katanya begitu dingin dan tajam, seperti pisau yang menghuncam tepat di jantungku. Semua perbedaan yang dulu tak pernah menjadi masalah, kini nampak begitu besar di matanya. Segala hal yang dulu dia sebut sebagai kesederhanaan yang menawan, kini hanya menjadi kekurangan yang tak bisa dia terima. Jadi, kamu menyerah setelah semua yang kita lalui? Tanyaku dengan suara bergetar. Meski dalam hatiku aku tahu jawabannya sudah jelas. Dia sudah memutuskan. Tak ada lagi yang bisa kukatakan untuk mengubah pikirannya. Arif mengangguk pelan, tanpa rasa bersalah. Maaf, aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua. Seketika itu juga, dunia di sekelilingku runtuh. Cinta yang pernah kuberikan dengan tulus kepadanya, harapan yang pernah aku bangun di kota ini, semuanya terasa sia-sia. Dia telah menyerah. Dan dengan itu, aku tahu aku juga harus menyerah. Proses perceraian kami berlangsung dengan cepat. Tak ada drama besar, tak ada argumen panjang. Arif telah mempersiapkan segalanya dengan begitu rapi. Seolah-olah dia sudah merencanakan ini jauh sebelum malam itu. Dalam hitungan minggu, kami resmi bercerai. Aku kembali ke desa dengan hati yang hancur, membawa serta rasa malu dan kegagalan yang begitu dalam. Hidup yang dulu ku kenal kini terasa asing. Orang-orang di desa menyambutku kembali dengan diam-diam. Meski aku bisa merasakan tatapan kasihan mereka setiap kali aku melangkah di jalanan kecil yang begitu akrab bagiku. Tatapan penuh tanya mereka seolah menudingku. Seolah bertanya, apa yang telah terjadi? Kenapa kamu kembali ke desa? Aku tak punya jawabannya. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku telah kehilangan segalanya. Rumahku, suamiku, dan mungkin harga diriku. Setiap kali aku menatap ke arah cermin, aku melihat bayangan seorang wanita yang dulu ku kenal, tetapi kini tampak kosong dan hampa. Pertanyaan yang terus terngiang dalam pikiranku adalah, apakah aku memang tidak cukup baik? Di desa, orang-orang banyak bicara tentang perceraianku, tapi bisikan-bisikan selalu ada di belakangku. Aku mendengar cerita-cerita yang beredar, bahwa aku tak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, bahwa aku terlalu deso untuk pria seperti Arif, dan aku tak bisa menyangkalnya. Pada akhirnya, aku hanyalah gadis desa yang tidak bisa mengikuti ritme kehidupan yang begitu jauh dari apa yang pernah ku kenal. Aku kembali ke kehidupan lamaku, membantu ibu di pasar, mengurus rumah, dan menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sama seperti dulu. Namun semuanya kini terasa berbeda. Ada kekosongan yang tak pernah ada sebelumnya, rasa kehilangan yang tak bisa kugantikan dengan apapun. Aku telah menyerahkan seluruh hidupku untuk cinta yang ternyata tak sebanding dengan pengorbananku. Akhirnya aku kembali menjalani hidup di desa kembali. Desa ini adalah tempat di mana aku tumbuh, tempat di mana segala sesuatu pernah terasa begitu sederhana dan damai. Namun setelah mengalami kerasnya kehidupan di kota dan pahitnya perpisahan, desa ini kini nampak seperti runtuhan mimpi-mimpi yang pernah kuimpikan bersama Arif. Setiap sudut desa mengingatkanku pada dirinya yang dulu, seorang gadis sederhana yang penuh harapan ketika pertama kali meninggalkan tempat ini. Di masa itu, aku berpikir hidup di kota bersama suami akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan yang harus aku hadapi begitu berbeda. Setelah perceraian yang tiba-tiba dan menyakitkan, aku kembali ke desa seperti seorang pelarian yang tak tahu harus memulai dari mana lagi. Ibuku seperti biasa adalah pilar kekuatanku. Meski aku tahu hatinya pasti ikut terluka melihatku kembali dalam keadaan seperti ini, dia tak pernah memperlihatkan rasa kecewanya. Sebaliknya, dia selalu berkata, kehidupan tak berhenti hanya karena satu kegagalan, nak. Kamu harus bangkit dan menemukan tujuan baru. Hidupmu masih panjang. Aku tahu beliau benar. Tetapi mulai hidup dari awal terasa jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Setiap pagi, aku terbangun dengan perasaan hampa dan bertanya-tanya,
Apakah aku akan bisa menemukan jalan kembali ke kehidupan yang bermakna? Namun perlahan, aku mencoba menerima nasihat ibu dan mulai memikirkan langkah kecil yang bisa kulakukan untuk bangkit dari keterpurukan. Hari-hariku kembali di desa diisi dengan rutinitas sederhana, membantu ibu di pasar, menyiapkan barang dagangan, dan menjual hasil kebun kami. Tapi kali ini, ada tekad baru yang mengiringi setiap langkahku. Aku sadar, aku tak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain. Perceraian dengan Arif mengajarkanku bahwa satu-satunya yang bisa aku andalkan sepenuhnya adalah diriku sendiri. Dengan sisa uang yang kudapatkan dari perceraian, aku memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Awalnya aku hanya menjual makanan tradisional yang kubuat sendiri, seperti kue-kue basah, gorengan, dan minuman khas desa yang kusajikan di lapak sederhana di pasar. Meski awalnya ragu, lambat laun aku mulai merasakan antusiasme yang tumbuh di dalam diriku. Setiap kali ada pelanggan yang kembali untuk membeli makanan buatanku, aku merasa ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Tantangan tentu ada. Di minggu-minggu pertama, hasil penjualanku tak seberapa, dan aku sering merasa frustasi. Namun ibuku terus mendukungku. Dia selalu mengingatkanku untuk bersabar dan tetap gigih. Tak ada yang instan dalam hidup ini, Nak. Kesuksesan itu dibangun dari kesabaran, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Kata ibuku suatu hari saat kami sedang duduk di teras rumah. Kata-kata ibu memberikan semangat baru. Aku mulai mencari cara untuk membangun usahaku lebih jauh. Aku tak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi mulai menjajakan makananku ke kota-kota kecil terdekat. Aku mengemas produknya dengan lebih baik dan mulai menerima pesanan untuk acara-acara tertentu. Meski usahaku masih kecil, setiap langkah kecil yang kuambil memberikan rasa percaya diri yang semakin besar. Aku juga sadar bahwa aku butuh lebih banyak pengetahuan untuk benar-benar sukses. Di tengah kesibukan berjualan, aku mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan bisnis kecil yang diadakan di kota terdekat. Setiap minggu, aku menempuh perjalanan ke sana, belajar tentang manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Meskipun merasa canggung di awal, aku mulai menikmati proses belajar tersebut. Aku belajar bahwa kesuksesan bukan hanya sekedar keberuntungan, tetapi juga soal bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik. Selama beberapa bulan berikutnya, usahaku perlahan-lahan mulai berkembang. Pelanggan mulai datang lebih banyak, dan pesanan untuk acara-acara keluarga dan pernikahan pun mulai berdatangan. Aku tak lagi hanya gadis desa yang kembali dari kota dengan tangan kosong. Kini aku adalah pengusaha kecil yang bangga dengan apa yang telah kucapai sendiri, tanpa bantuan dari siapapun. Namun di balik semua kesibukan dan kesuksesan kecil yang kudapatkan, ada bagian dari diriku yang masih merasa terluka. Perpisahan dengan Arif meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Kadang, di tengah malam yang sunyi, aku merenungkan masa lalu dan bertanya-tanya, apakah aku pernah benar-benar berarti bagi Arif? Atau apakah semua itu hanyalah sebuah fase yang dengan mudah dia lupakan? Kini aku tahu bahwa masa lalu tak lagi menentukan masa depanku. Aku adalah orang yang sepenuhnya bertanggung jawab atas jalanku ke depan, dan meski luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh, aku tahu aku akan terus bergerak maju. Aku tak lagi gadis yang patah hati. Aku adalah wanita yang kembali menemukan kekuatannya di tempat di mana semuanya bermula, di desaku, dengan harapan baru dan masa depan yang penuh kemungkinan. Meski awalnya aku merasa hancur, perlahan aku mulai menyadari bahwa perceraian itu bukanlah akhir dari segalanya. Dengan usahaku yang semakin sukses, aku merasa lebih mandiri daripada sebelumnya. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Kini aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, dengan kebanggaan yang aku bangun dari nol. Di saat yang sama, aku mulai memperbaiki rasa percaya diriku. Aku belajar bahwa meski aku berasal dari desa, aku punya kemampuan dan keahlian yang bisa aku kembangkan. Aku bukan lagi gadis desa yang culun,
tapi wanita yang telah melalui banyak cobaan dan keluar sebagai pemenang. Suatu hari, saat sedang mengantarkan pesanan catering ke sebuah acara besar di kota, aku tanpa sengaja bertemu dengan Arif. Dia nampak terkejut melihatku. Mungkin dalam pikirannya, aku masih gadis desa yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, aku bukan lagi orang yang dia tinggalkan begitu saja. Arif tak percaya penampilanku sekarang jauh berubah dari aku yang dulu saat menjadi istrinya. Arif mencoba berbicara denganku, berkata betapa berbedanya aku terlihat sekarang. Namun aku tak lagi peduli dengan omongannya. Hidupku telah berubah. Dan aku tak lagi membutuhkan pengakuannya untuk merasa berharga. Aku melihat raut muka penyesalan Arif yang begitu terlihat. Bahkan ada sedikit air mata yang keluar dari matanya, yang menandakan begitu menyesalnya dia telah menceraikanku. Namun aku tak peduli lagi. Kini aku telah menemukan jalanku sendiri. Perceraian mungkin pernah menghancurkan hatiku, tapi dari runtuhan itu, aku menemukan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku bukan lagi seorang istri yang dianggap tak layak, melainkan wanita yang telah berhasil bangkit dari segala keterpurukan.